Dahsyat, yes. Haleluya. Nah, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Roh Kudus penuhilah kami. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang sedang ada di rumah. Hari ini hari spesial ya. Kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang kurang perhatian pada perayaan ini. Fokus kepada perayaan hanya Natal dan Paskah. Sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga amat sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dalam bentuk yang berbeda, tidak seperti biasanya, tetapi saya saat ini sedang duduk bersama orang-orang hebatnya Tuhan Yesus, ya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, tema kita di dalam perayaan hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus, karya Roh Kudus dan tugas gereja. Kita akan membahas lebih jauh, namun sebelumnya mari jemaat yang ada di rumah dan kami sekalian yang ada di gereja, kita akan tunduk kepala, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan bagi gerejamu, bagi kami tiap keluarga dan pribadi untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah firman Tuhan dalam bentuk sharing yang akan kami bawakan hari ini benar-benar boleh menjadi berkat untuk kami di gereja yang duduk bersama maupun untuk seluruh umat Tuhan, jemaatmu juga di luar GBI Sola Gracia yang membuka tayangan ini. Biar semua kami boleh diberkati. Urapi setiap kami Tuhan, para narasumber yang ada mendampingi hamba. Engkau memberi pengurapan khusus, kuasa wibawa otoritas Allah menyertai percakapan kami. Juga kekasih-kekasih di rumah yang menyaksikan, Engkau berikan kepada kami semua perhatian yang tertuju kepada firman Tuhan yang kami bahas. Hati seorang murid, maka janji Tuhan akan digenapi. Selesai dari firman disampaikan, kami semua akan menerima berkat dan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati dengan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Baik, kita saat ini sedang membahas kenaikan Tuhan Yesus, karya Roh Kudus dan tugas gereja. Mari sama-sama kita membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Satu perikop kita akan baca, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sejauh itu pembacaan kita, dan ada 3 hal yang kita mau diskusikan pada perayaan ini. Perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Tuhan Yesus terangkat, dia memberi pesan buat kita pada waktu itu, buat murid-muridnya, buat gereja Tuhan pada waktu itu. Mereka akan menerima kuasa. Di bagian lain dalam firman Tuhan dikatakan, dia pergi, dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu, tapi dia akan mengutus seorang penolong. Kenapa disebut seorang penolong? Karena Roh Kudus adalah pribadi. Dia akan mengutus penolong buat gerejanya. Kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus itu digambarkan, dia dalam bahasa Ibrani-nya ditulis kuasa yang seperti dunamos, seperti dinamit yang bisa meledakkan gunung. Gunung sebesar apapun ketika dinamit dia akan hancur. Artinya kuasa yang begitu luar biasa, kuasa yang begitu dahsyat. Nah, sekarang saya mau sharing ya dengan ada Ibu Enos di sini.
Jemaat tahu beliau adalah juga seorang dosen, seorang istri, seorang ibu. Ada Jeremia, ada Bapak Habel, ya. Masing-masing akan saya ajak mendiskusikan, mewakili semua yang ada di rumah. Buat Ibu Enos nih, kita lihat tadi di dalam ayatnya yang ke-8 bagian A ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita gereja Tuhan ini kan gereja yang hidup berbeda dengan zaman murid-murid ya. Murid-murid itu hidup di zaman secara fisik Yesus hadir. Tapi kita sekarang angkatan kita adalah angkatan Yesus sudah terangkat ke surga, lalu kita dipimpin Roh Kudus. Dalam bentuk Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Apa sih yang Ibu alami selama ini ya? Dalam kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus, baik sebagai istri, ibu, juga lebih lagi sebagai dosen ya. Ketika Ibu bawa mahasiswa ke kampung yang mungkin sebelumnya belum pernah Ibu masuk ke sana ya kan. Coba Ibu ceritakan buat jemaat di rumah. Baik, shalom Ibu Gembala, pendeta masa depan, Pak Hamil, shalom jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk men-sharingkan tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Secara khusus, Ibu sudah tekankan tadi bahwa waktu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan kepada kita penolong untuk memimpin kehidupan kita, menolong hidup kita, menjalani hidup kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti. Nah, peranan Roh Kudus itu sangat besar dalam kehidupan kita, utamanya saya. Karena saya ini jemaat tahu, saya bertugas sebagai ibu rumah tangga, saya juga bertugas sebagai pengajar, dan bukan cuma itu saja, saya juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Nah, semua itu saya rasa adalah tanggung jawab yang sangat besar yang Tuhan berikan. Nah, bagi saya, bagaimana untuk menghadapi tanggung jawab itu, saya sangat membutuhkan Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Sebab dengan kekuatan saya tidak mampu untuk mengerjakan semuanya. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Sebab kadang-kala kita sebagai manusia itu, kita sering dikuasai oleh kekhawatiran kita, egoisme kita ya. Nah, bagaimana caranya supaya tanggung jawab yang diberikan itu bisa dijalankan dengan baik? Saya butuh Roh Kudus. Iya. Satu hal yang saya terkesan, setiap saat ibu saya terkesan dengan pimpinan Roh Kudus ini. Ya, apalagi di masa-masa ini kami saling berjauhan, Bapak. Suami ada di Makassar dengan anak-anak, kemudian saya ada di Jayapura dengan si bungsu. Ya, saya sangat butuh Roh Kudus. Ya, sebab saya tidak kuat menjalani hidup ini. Yang namanya kalau kita suami istri ibunya, kita kuat kalau kita bisa satu. Tapi kalau berjuang seperti ini dengan kondisi situasi seperti ini, kita khawatir bagaimana keadaan keluarga di sana, ya. Bagaimana menghadapi hidup ke depan, kita butuh Roh Kudus. Sebab sepanjang perjalanan hidup saya itu terus mengalami mujizat. Karena apa? Karena Roh Kudus terus memberi pertolongannya Tuhan, pertolongannya kepada saya. Satu hal yang saya mau saksikan, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya bersekolah kemarin itu betul-betul kondisinya memang sangat berat. Ibu pendeta tahu bagaimana keadaan saya hampir berhenti di tengah jalan. Tapi itu karena hikmat dari Roh. Kalau saya mau melihat kekuatan saya mungkin pergi mencari jalan ke tempat yang lain, tapi Roh memberi hikmat kepada saya untuk datang kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada, tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa mendengarkan arahan Roh Kudus itu? Sampai saya harus diskusi dengan Ibu Gembala, ya. Itu karena kita harus membuka diri, kita harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan, supaya ada kepekaan yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh-Nya, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Itu satu hal yang saya selalu pegang menjalani hari-hari ini, hari-hari yang semakin sulit bagi kita semuanya, bukan cuma saya,
tetapi jemaat juga pasti mengalaminya. Nah, satu hal itu yang saya mau sampaikan tadi itu hal yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Pada waktu saya bersekolah dulu Bapak, saya itu diberikan jangka waktu yang sangat singkat oleh seorang dosen, kebetulan promotor saya. Beliau mengatakan bahwa jam 4 itu saya harus membawa perbaikan saya itu ke rumahnya. Nah, pada saat itu karena kan rumah saya baru disampaikan pagi, saya perbaiki, kemudian saya mulai print. Nah, di tengah jalan lampu mati, ternyata lampu mati ini seluruh kota Makassar mati lampu. Ya, aduh saya katakan kepada suami saya, aduh lampu mati. Suami saya, seharusnya saya yang panik, saya ini orang yang lebih cepat panik daripada Pak Enos. Ya, Pak Enos orang yang, tapi ini terbalik, Pak Enos yang panik. Saya tenang, saya tidak tahu kenapa seperti itu ibu ya. Saya katakan tidak, ayo kita lanjutkan lagi. Saya bilang ayo kita jalan saja. Suami saya mengatakan kasih tahu saja pembimbingnya lampu mati, keadaan ini tidak bisa. Saya bilang tidak bisa, orangnya seperti ini. Kita harus tetap berjuang, kita minta Tuhan tolong kita. Saya cuma katakan anak saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tenang ibu, saya ajak beliau untuk pergi jalan ke rumah pembimbing itu karena waktunya sudah jam 2:30 waktu itu. Kemudian kami jalan, sepanjang jalan sepanjang jalan Kritis itu memang ada tempat fotokopi karena dekat dengan kampus, tempat mengetik untuk rental pengetikan. Semuanya ternyata mati lampu. Sepanjang jalan itu saya cuma berdoa, suami saya katakan ini sudah kalau terlambat di print dan sebagainya. Saya tenang saja, saya diam, saya berdoa dan dia katakan bagaimana kita pulang saja. Saya bilang tidak, terus. Kami teruskan perjalanan ibu mendekati rumah dosen itu. Di situ ada sekolah keperawatan. Saya katakan berhenti di sini. Kemudian saya turun, saya tanya bisa print di sini kah? Mereka katakan aduh lampu mati. Sudah putus harapan. Saya katakan kepada suami saya kalau begitu tolong kau parkir di pompa bensin biar saya cari tempat print. Kemudian saya jalan, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya balik ibu, di situ ada bank masih buka waktu itu. Karena kan mereka tutupnya jam 4, tapi untuk pekerjaannya, stafnya, saya memberanikan diri masuk ke dalam bank itu. Saya katakan kepada satpam, Pak Satpam, saya minta tolong. Saya sampaikan keadaan saya, Pak Satpamnya membawa saya ke pimpinannya. Kemudian dari pimpinan itu mengizinkan. Dia meminta tolong stafnya untuk memprint semua saya punya disertasi. Iya, luar biasa. Itu kenapa bisa terjadi Bapak Ibu, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus sungguh-sungguh menolong kita Bapak Ibu. Asalkan kita membuka diri, kita memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus, Tuhan sendiri sudah janjikan Dia akan memberikan kuasa kepada kita menghadapi segala pergumulan hidup kita. Kalau dipikir ya, dengan orang bank tidak kenal. Iya, benar Ibu. Tapi ada keberanian itu datangnya bukan dengan pribadi kita, ya. Itu yang dibilang kuasa dari Roh Kudus, ya. Mengantar, menuntun sampai ya kita berani walaupun tidak kenal dengan instansi, dengan pimpinan bank itu. Ya. Saat tiada jalan justru Roh Kudus menuntun, membuka jalan. Ya. Itu yang Ibu Enos alami, ya. Saya sekarang kepada Bapak Habel. Ya, jemaat tahu bahwa Pak Habel bertemu dengan kita semua di GBI Sola Gracia kurang lebih 1 tahun. Ya. Saya pikir apa sih yang menarik sehingga Pak Habel ada di Sola Gracia. Saya sampai malu dengan diri saya dan malu sama Tuhan, ya. Karena apa, saya berpikir khotbah saya mungkin yang sangat bagus. Tetapi ternyata bukan itu saja. Itu hanya salah satu, ya. Yang lebih penting nanti Pak Habel sampaikan. Kenapa mau ada di Sola Gracia, ikut jalan. Bahkan beliau memfasilitasi kegiatan-kegiatan besar di Tablanusu, ya.
kita bikin sekolah Alkitab liburan, kita bikin hati ayah, wanita cakap berdampak, wanita sehat cakap berdampak, ya. Dan kita sedang, kalau tidak corona ini, kita sebetulnya sedang berjalan sekolah pengikut Kristus, ya, pembekalan untuk anak-anak Tuhan di Tabanusu. Namun karena corona harus stop dulu, gitu ya. Hubungannya dengan kisah Rasul tadi, melanjutkan ayat yang kita bahas dengan Bu Enos di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasanya itu dipakai untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku, ya. Juga ini hubungannya dengan amanat agung di dalam Matius, ya. Amanat agung itu, saudara, Matius 28, di sana dikatakan di ayatnya yang ke-19, atau kita baca dari ayat yang ke-16, ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini bukit di mana Tuhan akan terangkat ke surga, ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan ayat yang ke-18, Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi waktu Yesus mau terangkat ke surga, Yesus bicara sama muridnya, dan ada orang selain murid-muridnya pada waktu itu, beberapa orang yang ada di seputar bukit yang Tuhan Yesus terangkat, mereka melihat, mereka menyaksikan, ya. Lalu Tuhan Yesus katakan, kepadaku Tuhan punya kuasa di bumi dan di surga. Nah, kuasa yang dia miliki itulah yang dilepaskan kepada murid-muridnya, ke-11 muridnya. Ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, sehubungan dengan amanat agung untuk pergi memberitakan Injil, mari kita mau dengar kesan-kesan Pak Habel ada di Sola Gracia Ministry. Baik, terima kasih Ibu Gembala, Ibu Enos, Ibu Pendeta masa depan, dan semua jemaat sekalian. Saya katakan bahwa tidak ada satu orang pun di muka bumi yang tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak diciptakan oleh Tuhan. Sampai kita sepakat itu dulu, karena memang kejadian Semua orang di muka bumi itu adalah hasil ciptaan dari Tuhan. Ya, kita sepakat. Kita itu disepakati karena memang di kejadian tidak ada itu kan. Oleh karena itu maka tugas kita sebagai manusia ini yang pertama tentu kita menjaga semua yang ada, mengurus diri kita sendiri, tapi tidak juga harus berhubungan dengan orang lain. Dan kita juga mempertanggungjawabkan kehadiran kita sebagai ciptaan Tuhan di muka bumi. Dalam kaitan dengan itu maka terus dengan kisah Rasul seperti yang tadi telah disampaikan di ayat 1 pasal 8 itu. Pasal 1 ayat 8. Pasal 1 ayat 8 itu. Maka tugas kita apa yang kami harus lakukan terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita itu. Yang pertama kita semua percaya bahwa kami punya Tuhan. Yesus adalah anak Allah dan itu Tuhan kita. Dalam kaitan dengan itu maka kita semua percaya bahwa Tuhan telah ada di muka bumi ini, kemudian dia telah disalib, kemudian dia bangkit, kemudian naik ke surga, tapi dia juga meninggalkan pesan perintah kepada kita semua. Oleh karena itu maka tugas kita yang ada di muka bumi ini, terutama sebagai umat Kristen, khususnya di jemaat Sola Gracia ini, tugas kita adalah di samping kita tetap berdoa, iman kepada kepada Tuhan, maka tugas kita juga adalah melayani keluar. Jadi kita harus mantap ke dalam, secara pribadi, mantap di dalam gereja, tapi juga
keluar dalam kemantapan itu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita dalam amanat agung. Oleh karena itu maka saya pikir kita semua itu kewajiban tapi dengan pilihan. Tentu kan pilihan itu tergantung dari kita masing-masing punya talenta ya. Ibu Gembala sebagai pendeta tentu punya kekhususan di bidang bagaimana kita diajar tentang kebenaran firman Tuhan itu. Oleh karena itu saya aktif di Sola Gracia Ministry. Saya lihat Sola Gracia Ministry ini sebagai satu wadah dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi amanat agung itu ke luar. Maka saya pikir sudah sangat jelas bahwa Yakobus bicara bahwa iman pada hakikatnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka memang ini perlu tindakan nyata dari kita. Di luar sana itu ada banyak orang yang perlu diuji, perlu dimuridkan. Nah, untuk itu maka ada sarana pelayanan itu adalah Sola Gracia Ministry itu. Dengan demikian maka tugas kita pertama harus keluar dalam pengertian tentu karena kita punya karunia beda-beda yang begitu, maka apa yang Tuhan telah memberi kepada kita masing-masing kita maksimalkan. Dengan satu tujuan yang pasti adalah bagaimana melakukan pemberitaan membuka Injil keluar. Pertama melalui pemberitaan seperti yang Tuhan telah beritakan. Tapi kan kita tidak cukup mengkasihkan murid. Dalam suatu sekolah kan ya ada murid, tapi setelah murid kan dia harus outputnya apa gitu. Kalau kemudian kita harus buat orang supaya memuridkan. Tentu saja seperti yang perintah di Matius 28 ayat 18 itu. Kemudian setelah dia dimuridkan, kita harus bawa dia menjadi pengikut Kristus. Dekat lagi ya pengikut Kristus karena perintah kepada kita semua tidak terkecuali. Oleh karena itu maka memang dalam pandangan saya pergi ajar baptis jadikan segala bangsa murid. Dan lebih daripada itu kita jadikan mereka pengikut Kristus, akhirnya menjadi pelayan Kristus. Sehingga dengan demikian kerajaan Tuhan di muka bumi ini akan terus menjadi besar. Semua mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bersama. Puji Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya, semuanya buat Tuhan. Tadi Bu Enos mengalami sendiri pertolongan Tuhan, hikmat ya. Roh Kudus itu memberikan kita hikmat, marifat ya, sehingga dalam keadaan kepepet waktu Bu Enos ya, waktu harus menyerahkan apanya teman-teman? Iya, di tes. Oke, iya, untuk gelar doktor ya. Dan Pak Enos sudah panik. Setiap rental pengetikan dikunjungi juga mati lampu juga. Tetapi Roh Kudus membawa pandangan Bu Enos ke satu bank. Tidak ada yang dikenal di bank itu. Roh Kudus juga memberikan keberanian untuk menyampaikan masalah ke satpam dan Tuhan buka jalan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kuasa yang ada Roh Kudus itu ya. Lalu Pak Habib tadi berbicara tentang kalau Roh Kudus sudah ada di kita, itu bukan saja membangun diri kita makin dekat dengan Tuhan dengan ibadah secara pribadi dan ibadah dalam jemaat lokal, tetapi dikatakan kamu akan jadi saksiku yang ada erat hubungannya dengan amanat agung. Nah, jadi itu yang menarik Pak Habib ada di Sola Gracia. Ini gereja bukan gereja yang menggemukkan badan di dalam 4 sisi tembok, tetapi gereja yang mau keluar dari 4 sisi tembok. Kita dimenangkan, diselamatkan untuk memenangkan orang lain, menyelamatkan orang lain yang butuh keselamatan dari Tuhan. Itu ya Pak yang menariknya. Dan rasa panggilan, rasa tanggung jawab. Sebab ingat firman Tuhan bilang setiap pohon yang tidak berbuah akan
tebang, dicampakkan ke dalam api. Jadi mari, gereja kita adalah gereja yang punya gerakan pekabaran Injil. Saudara bisa mendukung itu lewat dana pekabaran Injil, lewat karunia, talenta, SDM yang dimiliki. Para dokter sudah bergabung ketika bikin kesehatan masyarakat. Ya, di sini di jemaat kita ada beberapa dokter. Guru-guru PAUD juga membuka PAUD-PAUD baru sebagai wadah untuk pekabaran Injil. Wow, luar biasa ya. Artinya apa yang Tuhan pesan ketika naik ke surga, gereja kita lagi sedang mengerjakannya. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, dan ada Yeremia di sini mewakili orang-orang muda. Kita akan dengar dari Yeremia, pandangan Yeremia dari apa yang diceritakan Ibu Enos, juga tentang amanat agung, kuasa yang sudah diberikan untuk gerejanya. Pak Abel sudah jelaskan. Yeremia punya pandangan seperti apa coba? Ya, kalau dari sudut pandang saya mewakili teman-teman muda, saya melihat hari-hari ini itu kalau kita bicara soal Roh Kudus itu seperti sesuatu yang sangat asing bagi teman-teman muda, bahkan di kalangan anak gereja sekalipun. Jadi selama ini teman-teman itu kebanyakan cuman saya serahkan semua kepada Yesus, saya serahkan semua kepada Yesus, sampai dia lupa bahwa dalam dirinya, di dalam hidupnya ada kuasa Roh Kudus yang menemani dia, yang siap menjadi penolong. Hal itu saya amati ketika saya kuliah. Banyak teman-teman saya itu seakan-akan mereka cuma mengandalkan kekuatannya, kepintarannya mereka. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan susah payahnya mereka sendiri. Saya pun awalnya melihat bahwa mereka ada yang teman-teman saya yang tidak ke gereja, mereka orang Kristen tapi mereka cuma asik saja dengan hidupnya, kuliahnya, pergaulannya. Saya melihat mereka, mereka ternyata bisa bertahan juga di kampus. Ternyata hampir tidak ada bedanya yang dipimpin sama Roh Kudus dengan anak-anak yang tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, di situ kita melihat ada pembuktian-pembuktian Tuhan. Bagaimana saya melihat teman-teman saya yang saya merasa bahwa mereka ini jauh lebih pintar dari saya, tapi saya melihat satu persatu ada yang goyah, ada yang tumbang, bahkan ada yang punya masalah dengan dosen, dengan perkuliahan, sampai ada yang harus keluar dari kampus dan lain sebagainya. Di situ padahal secara akademis mereka jauh lebih pintar dari saya melihat itu. Di situ saya merasa bahwa ternyata benar kalau kita mengandalkan kekuatan kita saja, kepintaran kita saja itu tidak cukup. Ada momen-momen di mana kita tidak bisa melakukannya, kita tidak bisa mengatasinya. Masalah yang kita hadapi hanya bisa dihadapi dengan mengandalkan Roh Kudus. Ada ketika tadi kita membahas tentang Roh Kudus, saya jadi ingat dulu pengalaman waktu masih kecil ya. Ini cerita lucu saja, cuman saya rasa cukup nyambung dengan pembahasan kita hari ini. Saya ingat waktu saya kecil, waktu saya usia sebelum saya TK ya. Jadi kami punya peraturan, mama buat peraturan itu kita hanya boleh main PS itu kalau hari Sabtu dan Minggu saja. Main PS itu apa tuh? Adik-adik nggak tahu nih PS. Main PlayStation ya, jadi main video game itu hanya boleh hari Sabtu sama hari Minggu. Kalau sekarang kan anak-anak mungkin lebih main handphone ya. Kalau kita zaman dulu mainnya video game. Jadi waktu itu hari Sabtu, kakak saya Stephen masih sekolah. Jadi saya di rumah sendiri dari pagi, saya menikmati PS tuh hari Sabtu. Di ruang tamu itu, waktu itu masih kita di gereja yang lama di jalan asrama haji itu, bentuk rumah itu, ruang tamu dan dapur itu hampir tidak ada batasnya. Jadi bisa langsung melihat ke dapur. Di sana tuh di pagi itu kurang lebih mungkin jam 8, mama lagi asik masak, saya asik main PS, tiba-tiba mama minta tolong, Jer kamu pergi ke warung di belakang di Mas Sayur, kamu beli sayur sawi. Saya asik main PS, awalnya saya tidak mau. Begitu diperintahkan 2-3 kali, akhirnya sudahlah kita pause dulu, jeda sebentar, pergi ke Mas Sayur.
Karena saya masih kecil, waktu itu belum TK, berarti usia di bawah 5 tahun ya. Beli sayur sawi itu sesuatu yang sangat susah menurut saya. Karena kan sayur banyak, ada kangkung, ada bayam. Saya suka, takutnya saya tertukar. Jadi sepanjang jalan saya tuh sambil jalan, sayur sawi, sayur sawi, sayur sawi, sayur sawi, sayur sawi, beli sayur sawi, beli sayur sawi, beli sayur sawi. Tidak, sepanjang jalan menuju ke warung itu saya menghafal sayur sawi, terus sayur sawi. Sampai tiba-tiba di tengah jalan saya berpapasan dengan itu salah satu jemaat Bapak Situmorang. Beliau tinggal satu kompleks juga tapi di daerah belakang. Beliau lewat pakai motor, dia tiba-tiba panggil, Jeremia, Om. Sayur sawi langsung lupa. Saya masih jalan, cuek-cuek, jalan kosong-kosong saja menuju ke warung. Tiba-tiba sampai di warung, permisi. Mbak Sairnya tanya, beli apa Mas? Saya yang Jeremy kecil waktu itu tiba-tiba beli sayur. Sayur apa ya tanya? Sayur apa? Ayo Mas, ingat dulu sayur apa gitu. Batu langsung lari pulang cepat-cepat sampai ke depan pintu rumah. Saya baru buka. Ma, tadi beli sayur apa? Mama langsung marah. Kamu gitu aja gak bisa, beli sayur sawi. Saya lari langsung beli sayur sawi, cepat-cepat balik lagi. Nah dari pengalaman ini, apa yang mau dibagikan adalah kadang kita itu kalau mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita saja, kita suka sering jadi seperti Jeremy kecil ini. Kadang kita, contohnya mahasiswa atau pelajar, kita sudah belajar, kita mau menghadapi ujian dengan kekuatan kita maksimal mungkin. Bahkan kita sampai satu hari sebelum ujian kita paksa semua mungkin untuk belajar. Tapi kenapa kadang kita tetap masih kadang merasa gagal? Apa? Karena kita cuma mengandalkan kekuatan kita. Itu tidak disertai dengan doa. Makanya begitu kita ketemu dengan orang nanti, seketika semua yang sudah kita coba dengan kekuatan kita itu jadi blank. Dengan hal ini kita mau belajar bahwa kadang kita tuh tidak bisa cuma jalan sendiri saja. Kita harus terus andalkan Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang ada di kita manfaatkan itu. Karena dengan Roh Kudus kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Iya, jadi satu hal yang menarik adalah jangan biarkan Roh Kudus diam atau tertidur. Ingat cerita tentang Tuhan Yesus dengan murid-murid di perahu, ditaruh di belakang, di buritan, Tuhan Yesus tertidur. Nanti ketika masalah datang, baru kita panik dan sadar ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di zaman gereja Tuhan, di mana saudara dan saya berada saat ini, Dia tidak hadir dalam bentuk fisik sebagai Tuhan Yesus seperti di zaman murid-muridnya, tapi Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Mari katakan, Roh Kudus pegang aku. Setiap bangun tidur pagi, saya selalu tergetar kalau ada jemaat ya, yang paling saya sering dengar itu Ibu Damaris. Kalau diminta berdoa, selalu doanya gini, selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jarang kita berdoa memanggil Roh Kudus. Tadi seperti Jeremia katakan, seperti sesuatu yang asing. Kita hanya panggil Tuhan Yesus tolong saya. Padahal kita sekarang lagi hidup di zaman Roh Kudus sedang bekerja. Baik untuk menolong kita secara pribadi, gereja Tuhan, juga kuasanya itu seperti dinamit ya, meledak luar biasa. Dan itu kita mau pakai untuk pekabaran Injil, mengabarkan Injil supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Roh Kudus juga akan memberikan kita ketenangan, hikmat, jalan keluar bagaimana kita harus menghadapi setiap persoalan, apalagi di saat-saat corona seperti ini. Iya enggak ya? Hari pertama diterapkan, jam 2 di Palang tutup semua, terjadi penumpukan di beberapa tempat, nggak bisa pulang sampai ke rumah. Semua membutuhkan Roh Kudus, mulai dari gereja Tuhan, pemerintah, masyarakat. Kalau kita buka hati, Roh Kudus bekerja.
maka masalah besar akan jadi kecil, yang kecil akan hilang. Puji nama Tuhan. Saya percaya jemaat juga punya kesaksian yang lain. Ada yang mau menambahkan? Mungkin Pak Habel ada mau tambahkan sedikit lagi? Cukup? Bu Enos? Cukup. Jeremia mungkin buat orang muda ada mau tambah sedikit lagi? Harapan orang-orang muda bagaimana? Nah, kalau saya lihat sejauh ini mungkin kita punya tawaran-tawaran dari dunia luar itu cukup banyak, sehingga fokus kepada mencari Tuhan itu mungkin jadi semakin lama semakin berkurang, karena banyak tawaran-tawaran dunia dengan teknologi yang semakin canggih, tapi gereja-gereja Tuhan beberapa diantaranya sedikit terhambat perkembangannya, sehingga membuat anak-anak muda itu lebih tertarik kepada hal-hal dunia. Mungkin itu terdengar terlalu rohani untuk anak zaman sekarang, harus berdoa, harus apa. Saya ketemu dengan banyak teman, mereka cerita mereka berdoa itu kalau cuma makan saja. Itu mungkin tidak salah, karena memang mengucap syukur untuk makan, tapi ada banyak hal lain dalam hidup ini yang bisa kita syukuri selain makan saja. Pakai Roh Kudus itu sebagai senjata kita. Jangan kita sudah membekali diri dengan belajar di sekolah, dengan dengar nasihat orang tua, ibaratkan seorang pasukan tentara, kita sudah dilatih secara fisik, secara mental. Bahkan Tuhan memberikan kita Roh Kudus, seumpama itu seperti senjata diberikan kepada kita untuk siap berperang. Tapi kita tidak pakai senjata itu. Kita jalan kemana-mana menghadapi musuh, tapi senjata itu tidak pernah kita pergunakan. Itu sampai nanti kita sendiri akan rasa, kenapa saya sudah dibekali semua, saya tetap tidak bisa menghadapi masalah. Karena kita punya senjata tapi kita tidak pakai. Hari ini kita mau belajar, kita pakai senjata yang Tuhan beri kepada kita, penolong dari Tuhan, yaitu Rohnya sendiri, Roh Kudus. Mengakhiri sharing kita di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus, ingat satu hal, gereja yang tidak melaksanakan amanat agung adalah gereja yang mati. Tetapi gereja yang dipimpin Roh Kudus, dia pasti akan keluar untuk mengerjakan amanat agung, untuk pergi menghasilkan buah. Sebab kita punya visi di GBI Sola Gracia, kita menjadi jemaat yang tertanam, jemaat yang bertumbuh rohaninya menjadi dewasa dan berbuah. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman, sampai kepada garis akhir kehidupan kita. Mari kita mau arahkan kehidupan kita sekalian, minta Roh Kudus memimpin kita. Kita adalah gereja yang hidup di zaman Roh Kudus bekerja. Bahkan hujan akhir ada di akhir zaman, pertobatan akan berkelipatan lewat gereja Tuhan. Mari kita satu dalam doa, semua jemaat yang ada di rumah, juga kita yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan untuk percakapan, untuk sharing firman-Mu, bagaimana Engkau naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, memberi kuasa atas kami untuk pergi memberitakan Injil. Kami diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Pakai GBI Sola Gracia Tuhan, untuk menjadi pewarta kebenaran firman-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mulai dari pergerakan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami persilakan Roh Kudus manifestasikan kuasa-Mu dalam pribadi kami sebagai gereja Tuhan, dalam lembaga GBI Sola Gracia dan Sola Gracia Ministry. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kehidupan kami, berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami bahas. Kami mengucap syukur boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam suasana di mana kami harus ibadah di rumah, dan kami percaya bahwa penanganan yang sudah dikerjakan pemerintah untuk COVID-19 juga akan membawa pada hal perubahan yang positif dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bergereja. Engkau menolong semua indah pada waktunya. Lawat kota kami, lawat provinsi Papua,
lawat bangsa negara kami Indonesia. Dalam kasih karunia Allah turun atas kami semua. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menaungi hidup kami, menuntun kami dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.